Selamat datang di Sorex Motivation, tempat di mana Anda menemukan kekuatan untuk meraih impian Anda. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memotivasi dan menginspirasi Anda dengan ide-ide dan strategi yang telah terbukti efektif dari para ahli dan pemikir sukses. Setiap video adalah langkah Anda menuju kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan tips, teknik, dan cerita yang akan membangkitkan semangat dan mendorong Anda mencapai tujuan Anda. Masih ingin lagi? Inilah yang harus dilakukan. Banyak orang mungkin tidak puas dengan 10 langkah saya. Mereka melihat hal itu lebih sebagai filosofi daripada aksi tindakan. Saya pikir memahami filosofi sama pentingnya dengan tindakan. Ada banyak orang yang ingin berbuat daripada berpikir, dan kemudian ada orang yang berpikir tetapi tidak berbuat. Saya akan mengatakan bahwa saya termasuk kedua-duanya. Saya menyukai gagasan-gagasan baru dan saya menyukai tindakan. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan tindakan tentang bagaimana memulai, saya akan membagikan dengan Anda beberapa hal yang saya lakukan secara singkat. Berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Dengan kata lain, ambillah istirahat dan nilailah apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Definisi gila adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Berhentilah melakukan apa yang tidak berhasil dan carilah sesuatu yang baru untuk dilakukan. Carilah gagasan atau ide baru. Untuk gagasan investasi yang baru, saya pergi ke toko buku dan mencari buku-buku tentang topik yang berbeda dan unik. Saya menyebutnya formula. Saya membeli buku-buku praktis tentang formula yang sama sekali tidak saya ketahui. Sebagai contoh, di toko bukulah saya menemukan buku The 16% Solution yang ditulis Joel Moskowitz. Saya membeli buku itu dan membacanya. Bertindak. Kamis berikutnya, saya melakukan persis yang dikatakan oleh buku itu. Langkah demi langkah. Saya juga melakukan dengan menemukan tawar-menawar real estate di kantor-kantor pengacara dan di bank. Kebanyakan orang tidak melakukan tindakan, atau mereka membiarkan orang lain membujuk mereka keluar dari formula baru apa saja yang mereka pelajari. Tetangga saya memberitahu saya mengapa 16% tidak akan berhasil. Saya tidak mendengarkan dia karena dia tidak pernah melakukannya. Temukanlah seseorang yang telah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ajaklah mereka makan siang. Mintalah nasihat atau petunjuk dari mereka, trik-trik kecil perdagangan itu. Mengenai sertifikat tax lien, hak gadai oleh pemerintah atas properti real karena pajak yang tidak dibayar, dengan pajak 16%. Saya pergi ke kantor pajak daerah dan menemui pegawai pemerintah yang bekerja di kantor itu. Saya menemukan bahwa dia juga berinvestasi dalam tax lien. Dia pun lantas mengundang saya makan siang. Dia sangat antusias untuk memberitahu saya segala sesuatu yang dia ketahui dan bagaimana melakukannya. Setelah makan, dia menghabiskan siang itu untuk memperlihatkan banyak hal pada saya. Hari berikutnya, saya menemukan 2 properti besar dengan bantuannya dan telah menghasilkan bunga 16% semenjak itu. Dibutuhkan waktu sehari untuk membaca buku itu, 1 hari untuk bertindak, 1 jam untuk makan siang, dan 1 hari untuk memperoleh 2 transaksi besar. Ikutlah kursus dan belilah kaset. Saya melihat koran untuk
mencari kursus baru dan menarik. Banyak yang gratis atau dengan biaya yang murah. Saya juga menghadiri dan membayar seminar yang mahal mengenai apa yang ingin saya pelajari. Saya kaya dan bebas dari kebutuhan akan pekerjaan hanya karena kursus-kursus yang saya ambil. Saya mempunyai teman yang tidak mengikuti kursus-kursus itu dan memberitahu saya bahwa saya hanya membuang-buang uang. Dan ternyata mereka masih pada pekerjaan yang sama. Buatlah banyak penawaran. Ketika saya ingin sebuah real estate, saya melihat banyak properti dan biasanya menuliskan suatu penawaran. Jika Anda tidak tahu apa itu sebuah penawaran, saya pun tidak tahu. Itu adalah tugas pekerjaan agen real estate. Merekalah yang membuat penawaran itu. Saya melakukan pekerjaan sesedikit mungkin. Seorang teman meminta saya untuk menunjukkan cara membeli rumah apartemen. Maka pada suatu hari Sabtu dia, agennya, dan saya pergi dan melihat 6 rumah apartemen. 4 sangat jelek, tapi yang 2 bagus. Saya mengatakan untuk menulis penawaran pada ke-6-nya, menawar separuh dari yang diminta si pemilik. Dia dan agennya hampir terkena serangan jantung. Mereka pikir itu kasar sekali, bahwa saya bisa saja menyinggung perasaan si penjual, tetapi saya sungguh tidak percaya si agen mau bekerja begitu keras. Maka mereka tidak melakukan apa-apa dan terus mencari transaksi yang lebih baik. Penawaran pun tidak pernah dibuat, dan orang itu masih mencari transaksi yang tepat dengan harga yang pantas. Anda tidak tahu harga yang pantas sampai Anda mempunyai pihak kedua yang mau bertransaksi. Kebanyakan penjual memasang harga terlalu tinggi. Jarang seorang penjual akan sungguh-sungguh memasang harga di bawah harga yang sesungguhnya. Pesan moral dari kisah itu, buatlah penawaran. Orang yang bukan investor tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berusaha jual sesuatu. Saya mempunyai sebuah real estate yang ingin saya jual. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Berapapun tawarannya akan saya terima. Saya tidak peduli betapapun rendah harganya. Mereka bisa menawari saya 10 babi dan saya akan senang. Bukan pada penawaran itu, tetapi hanya karena ada seseorang yang tertarik. Saya akan membalas, bagaimana kalau tempat peternakan babi sebagai penukarnya. Tetapi begitulah permainannya. Permainan membeli dan menjual itu menyenangkan. Ingatlah itu selalu. Itu menyenangkan. Dan hanya sebuah permainan. Buatlah penawaran. Seseorang mungkin akan mengatakan, ya. Dan saya selalu membuat penawaran dengan kalimat-kalimat yang membebaskan si penanda tangan dari tanggung jawab. Dalam real estate, saya membuat penawaran dengan kata-kata tunduk pada setujuan partner bisnis. Saya tidak pernah menentukan siapa partner bisnis itu. Kebanyakan orang tidak tahu partner saya adalah kucing saya. Jika mereka menerima penawaran itu, dan saya tidak inginkan transaksi itu, saya menelepon ke rumah dan berbicara pada kucing saya. Saya membuat pernyataan absurd ini untuk menggambar kan betapa mudah dan sederhananya permainan ini. Begitu banyak orang membuat segalanya terlalu sulit dan mereka menjadi sangat serius. Menemukan transaksi yang baik, bisnis yang tepat, orang yang tepat, investor yang tepat, atau apa saja sama halnya seperti berkencan. Anda
Harus pergi ke pasar dan berbicara kepada banyak orang, membuat banyak penawaran, penawaran balik, negosiasi, menolak, dan menerima. Saya tahu orang bujang yang duduk di rumah dan menunggu telepon berdering, tetapi kecuali Anda Cindy Crawford atau Tom Cruise, saya kira Anda lebih baik pergi ke tempat-tempat ramai, seperti supermarket atau mall. Mencari, menawar, menolak, menegosiasi, dan menerima. Semuanya adalah bagian proses dari hampir segala sesuatu dalam hidup ini. Berlari, jogging, berjalan, atau bersepedalah di wilayah tertentu. Sekali sebulan selama 10 menit. Saya menemukan beberapa investasi real estate terbaik saya sewaktu saya berlari. Saya akan berlari mengelilingi area tertentu selama 1 tahun. Apa yang saya cari adalah perubahan. Karena untuk mendapatkan untung dalam sebuah transaksi, harus ada 2 elemen, harga yang murah dan perubahan. Ada banyak harga murah, tetapi perubahanlah yang mengubah suatu harga yang murah menjadi peluang yang menguntungkan. Maka ketika saya berlari di suatu lingkungan di mana saya mungkin mau berinvestasi. Ini adalah pengulangan yang menyebabkan saya memperhatikan perbedaan kecil. Saya memperhatikan tanda-tanda real estate yang muncul untuk jangka waktu lama. Itu berarti si penjual mungkin lebih mudah bersepakat untuk bertransaksi. Saya mengawasi truk yang memindahkan barang, masuk atau keluar. Saya berhenti dan berbicara kepada si sopir. Saya berbicara pada Pak Pos. Sungguh mengagumkan betapa banyak informasi yang mereka peroleh mengenai suatu area. Saya menemukan suatu area yang buruk, terutama area yang berita-beritanya membuat setiap orang ketakutan dan pindah. Beberapa kali setahun saya ke sana, menantikan tanda-tanda sesuatu berubah menjadi lebih baik. Saya berbicara kepada para pedagang eceran, terutama pedagang baru, dan menemukan alasan mengapa mereka pindah ke sana. Hanya dibutuhkan beberapa menit sebulan, dan saya melakukannya sambil melakukan hal lain, seperti berolahraga, jalan, atau pergi ke dan dari sebuah toko. Mengenai saham, saya menyukai buku Peter Lynch Beating the Street karena formulanya berguna untuk menyeleksi saham. Saham yang tumbuh dalam nilai. Saya telah menemukan bahwa prinsip-prinsip menemukan nilai adalah sama, tidak peduli apakah ini real estate, saham, reksadana, perusahaan baru, hewan piaraan baru, rumah baru, istri suami baru, atau harga sabun cuci yang murah sekali. Prosesnya selalu sama. Anda perlu mengetahui apa yang Anda cari, dan kemudian pergi mencarinya. Mengapa konsumen akan selalu miskin? Ketika supermarket mie lakukan obral, misalnya tisu toilet, konsumen berdatangan dan persediaan pun habis. Ketika pasar saham diobral, seringkali disebut crash atau koreksi, konsumen meninggalkannya. Ketika supermarket menaikkan harganya, konsumen berbelanja tempat lain. Ketika pasar saham menaikkan harganya, konsumen mulai membeli. Singgahlah di tempat yang tepat. Seorang tetangga membeli kondominium seharga $100. Saya membeli kondo yang sama yang berhadapan dengan milik Ni seharga $50. Dia memberitahu saya dia menanti naiknya harga. Saya beritahu dia bahwa profitnya dibuat ketika Anda membeli, bukan ketika Anda menjual. Dia berbelanja dengan seorang broker real
estate yang sama sekali tidak mempunyai properti sendiri. Saya berbelanja di departemen penyitaan sebuah bank. Saya membayar $500 untuk kursus tentang cara melakukan hal ini. Tetangga saya beranggapan bahwa $500 untuk kursus investasi real estate terlalu mahal. Dia mengatakan dia tidak sanggup membayarnya dan dia tidak dapat meluangkan waktu untuk melakukannya. Maka dia menunggu harga naik. Saya mencari orang yang ingin membeli lebih dulu, kemudian saya mencari seseorang yang ingin menjual. Seorang teman sedang mencari sebidang tanah. Dia mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Saya menemukan sebidang tanah yang luas. Lebih luas daripada yang mau dibeli teman saya, mengikatnya. Dengan sebuah opsi, menelepon teman saya, dan dia mau membeli sepetak saja dari tanah itu. Maka saya menjual sepetak kepadanya dan kemudian membeli tanah itu. Saya menerima tanah sisanya sebagai milik saya secara gratis. Pesan moral kisah ini, belilah sebuah kue pie dan potonglah menjadi beberapa potong. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang sanggup mereka beli, sehingga kelihatannya terlalu kecil. Mereka hanya membeli sepotong kue pie, jadi akhirnya mereka membayar lebih banyak untuk kue yang lebih kecil. Para pemikir yang kerdil tidak mendapatkan keuntungan besar. Jika Anda ingin lebih kaya, berpikirlah lebih besar dulu. Para pedagang eceran senang memberikan diskon volume, jumlah. Hanya karena kebanyakan orang bisnis menyukai pemboros besar. Maka sekalipun Anda kecil, Anda selalu dapat berpikir besar. Ketika perusahaan saya bermain di pasar komputer, saya menghubungi beberapa teman dan bertanya apakah mereka juga siap untuk membeli. Kemudian kami pergi ke dealer yang berbeda dan menegosiasikan suatu transaksi besar karena kami ingin membeli begitu banyak. Saya melakukan hal yang sama untuk saham. Orang kecil tetap kecil karena mereka berpikir kecil, bertindak sendiri, atau tidak bertindak sama sekali. Belajarlah dari sejarah. Semua perusahaan besar di bursa saham mulai sebagai perusahaan kecil. Kolonel Sanders tidak kaya sampai setelah dia kehilangan segala sesuatunya di usia 60-an. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia sebelum dia berusia 30. Tindakan selalu mengalahkan kelambanan, tidak bertindak. Itu hanya beberapa hal yang telah saya lakukan dan terus saya lakukan untuk mengenali peluang. Kata-kata penting telah dilakukan dan lakukan. Seperti diulangi berkali-kali dalam buku ini, Anda harus melakukan tindakan sebelum Anda dapat menerima ganjaran finansial. Bertindaklah sekarang. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Sore X Motivation. Semoga konten hari ini memberi Anda dorongan dan wawasan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling memotivasi Anda. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan ingatlah, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.